Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Filipi 1 ayat 9. Demikian dikatakan, "Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian." Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, orang tua berusaha menyekolahkan anak-anaknya setinggi-tingginya agar anak-anaknya memiliki pengetahuan dan pengertian akan sesuatu yang menjadi alat ukurnya untuk memilih yang baik dan berguna bagi dirinya sendiri. Pengetahuan dan pengertian akan mempengaruhi pilihan hidup seseorang. Oleh karena itu, apa yang kita pilih hari ini akan berdampak pada apa yang akan kita hadapi kelak. Layaknya domino yang disusun dalam jarak yang cukup rapat dan alur yang teratur. Anda akan melihat bagaimana domino-domino tersebut akan jatuh berurutan sampai habis ketika domino paling ujung dijatuhkan. Seperti itu pula jalannya kehidupan ini. Jika kita mengambil satu keputusan yang salah, maka keputusan salah berikutnya akan hadir sebagai akibat dari keputusan awal kita. Demikian seterusnya, sehingga bagian dari susunan domino habis, hancur, dan berantakan. Dan sebaliknya, satu keputusan benar biasanya akan cenderung melahirkan keputusan-keputusan benar yang lainnya karena saling berkaitan. Seperti itulah gambaran dari pilihan-pilihan atau rangkaian keputusan yang kita ambil. Setiap keputusan yang kita pilih akan membawa kita kepada situasi dalam hidup dengan segala konsekuensinya yang bukan saja akan sangat berpengaruh terhadap diri kita sendiri, tapi secara lebih luas bisa berpengaruh kepada orang di sekitar kita. Setiap pilihan atau yang kita ambil dalam perjalanan hidup kita akan sangat menentukan kemana kita akan melangkah dan menjadi seperti apa bentuknya hidup kita nantinya. Pengetahuan memang penting dan berguna, namun bisa juga disalahgunakan. Karena itu, pengetahuan harus dilandaskan dengan kasih sehingga menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Informasi, pengetahuan, atau ajaran yang kita terima harus difilter dengan kasih, sehingga mendatangkan kebaikan dan memuliakan Allah. Hal itulah yang hendak diajarkan renungan kita hari ini melalui surat yang Rasul Paulus kirimkan untuk jemaat di Filipi. Di bagian awal suratnya, Paulus menulis bahwa ia merindukan jemaat Filipi. Ia pun berdoa bagi mereka semua. Paulus mendoakan agar kasih mereka melimpah dalam pengetahuan dan pengertian. Memiliki kasih dan pengetahuan itu penting sekali untuk mampu memilih setiap jalan kehidupan mereka yang tentunya harus seturut dengan Injil dan tetap dalam iman percaya kepada Kristus. Memiliki pengetahuan yang benar akan firman Tuhan supaya mereka tidak mudah digoyahkan oleh ajaran lain dan dalam segala macam pengertian. Dia berharap agar kasih jemaat terus bertumbuh melalui firman Tuhan yang telah mereka terima dengan pengertian yang benar. Sobat Kairos yang tercinta, hal lain yang dapat kita pelajari dari firman hari ini adalah mengenai berdoa. Ketika kita berdoa, apakah doa kita hanya untuk diri kita sendiri atau hanya pada keluarga kita sendiri? Berdoa boleh untuk siapapun, baik orang yang kita kenal atau yang kita sukai, maupun untuk orang-orang yang tidak kita kenal, yang tidak menyukai kita. Dalam berdoa, mari kita sampaikan hal yang positif, seperti isi doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada jemaat Filipi. Utarakanlah dalam doamu apa yang hendak kamu sampaikan kepada Tuhan sebagai bentuk rasa tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dan yakinlah akan doamu bahwa Tuhan akan selalu mendengarkan dan menjawab doa yang didasarkan pada kasih Kristus
Dan biarlah kiranya pengetahuan dan pengertian kita selalu berlimpah akan kasih Kristus. Sebab memiliki pengetahuan dan pengertian yang luas penting, tapi akan menjadi sia-sia jika tidak didasarkan dengan kasih Kristus. Amin. Sobat Kairos, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.